Halo teman-teman, selamat sore. Sore. Oke, silahkan on cam dulu yuk. Nah, akhirnya Agista bisa on cam. Kenapa dimatiin? Daryl, Angel, sama Ebru boleh on cam dulu. Suaranya ada dengar suara kayak tuk 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 gitu nggak? Enggak. Sekarang ini berarti noise-nya nih. Udah bisa kan Wira login ya tadi? Itu login Wiranya dari mana kok? Loginnya pakai username Wira doang. Kamu tahu dari mana kalau username-nya Wira? Kan emang dari awal bukan Wira aja. Emang Agung Wira gitu. Oh, ingatnya. Oke. Mana nih yang lain ya? Tapi udah itu 2, 3, 4, 5. Udah 5. Halo Daryl. Daryl baru join hari ini ya? Halo Kak, Daryl udah iya, dapat kelas penggantinya yang 2 kali gak ikut pertemuan kemarin. udah hari Jumat. Oke. Oke teman-teman. Hari ini kita masuk materi yang ketiga. Jadi materi yang ketiga ini kita akan bikin sebuah cerita dulu. Nanti ceritanya kita akan bikin untuk game teks ya. Jadi tapi sebelum tiba-tiba kita bikin game teksnya, kita harus bikin sinopsis ceritanya dulu. Gitu. Oke. Oke. Jadi kenapa sih kita harus membuat dan bercerita? Jadi kenapa orang itu menyukai cerita? Sebenarnya otak manusia itu lebih memahami informasi dalam bentuk cerita ya. Jadi para ilmuwan itu menghubungkan hal ini dengan gimana otak manusia itu memproses informasi yang ada. Halo Gani. Halo Kak. Oke. Nah, sebenarnya cara kita menangkap sebuah cerita itu kita akan ambil dari gagasan utamanya dulu, teman-teman. Jadi suatu inti dari gagasan utama kita ambil, lalu dari inti tersebut eh, segala sesuatu terkait dengan inti informasi tersebut. Lalu dari inti-inti tersebut, kita akan gabungkan menjadi sebuah informasi, gitu ya. Nah, bercerita itu adalah salah satu keterampilan profesional yang penting. Jadi bercerita adalah teknik yang digunakan dalam berbagai bidang untuk menyampaikan informasi melalui cerita, gitu ya. Kayak misal aku jelasin materi pun dengan bercerita nih. Terus juga mungkin iklan-iklan yang kita lihat itu juga banyak disampaikan melalui cerita. Nah, kemampuan untuk bercerita juga terkait dengan pengembangan kreativitas ya. Makanya dengan membuat sebuah cerita, orang itu belajar melihat situasi dari berbagai sudut dan membayangkan cara mereka dapat berkembang di masa depan. Jadi itu membantu menghasilkan ide dan solusi yang menarik, juga merupakan keterampilan profesional yang penting. Nah, keterampilan bercerita dan kreativitas itu dapat dikembangkan dengan membuat permainan teks yang akan kita lakukan. Itu. Jadi hari ini kita akan pelajari apa aja yang termasuk di permainan teks, terus cara kerjanya kayak gimana. Kita juga bakal belajar tentang latar pengetahuan permainan, gimana alur permainan dibangun. Nanti kita juga dibantu ChatGPT untuk menghasilkan komponen plot cerita. Nanti kita juga belajar cara pakai Miro. Ada yang pernah pakai Miro nggak? Miro. Enggak. Oke. Oke, apa sih itu game berbasis teks? Jadi dalam permainan teks ya, pemain itu berinteraksi dengan dunia permainan melalui teks. Jadi pemain itu melihat dunia permainan melalui teks dan bergerak melalui cerita menggunakan pilihan teksnya.
Beberapa pilihan pemain itu mempengaruhi alur cerita dan beberapa menambah cerita. Gitu. Udah tahu? Ada yang pernah tahu mungkin tentang permainan teks? Nonton streamer-streamer gitu pasti pernah tahu gak sih? Gak ada yang tahu? Gak pernah tahu game yang Tahu. ada ceritanya? Siapa tadi tuh yang jawab? Gani yang jawab ya? Iya. Iya kan, jadi beberapa game tuh nggak cuma kayak misalnya kalau tahu mungkin kayak Mobile Legends tuh kan mainnya bertempur gitu kan, atau mungkin game-games yang kayak mengumpulkan koin gitu. Nah, kalau permainan teks ini gamenya itu diselesaikan dengan cerita teman-teman. Jadi eh, ada pilihan ceritanya dan pilihan yang bisa dipilih oleh pemain, kita pemainnya kan. Nah, kalau pilihannya itu nanti berbeda gitu kan, misal di sini aja nih ada dua nih, ada siapa dan aku melihat kamu gitu ya. Nah, pilihan ini juga nanti endingnya akan berbeda gitu. Jadi ada ending good ending misal atau mungkin sad ending kayak gitu. Itu namanya adalah game teks atau permainan teks. Dan kita akan membuat seperti itu ya. Oh iya, seperti itu ya, bukan games-games yang pertempuran atau mengumpulkan koin gitu enggak ya, tapi kita melalui cerita yang akan kita buat. Makanya hari ini kita harus bikin ceritanya dulu. Jangan tiba-tiba bikin game ya. Terus apa sih perbedaannya antara permainan teks dengan buku? Ya udah jelas beda ya. Jadi kalau permainan teks, jadi pemain itu adalah aktor yang memerankan suatu peran. Siapa ya dia? Selamat sore. Sore. Ntar ya, teman. Terus ini saya kok belum dapat link Zoom ya? Dari yang tanggal 7 Desember itu belum dapat, yang hari ini juga belum dapat. Oke, maaf ya teman-teman ya. Barusan ada yang belum masuk grup. Kalian udah masuk grup semua belum? Masuk ya, karena ya udahlah udah bilang berapa kali. Masuk supaya kayak eh kadang juga linknya takut beda atau gimana. Kalau di grup kan enak kan informasinya langsung gitu. Soalnya kalau yang dari platform itu, yang dari CS itu, dia tuh kayak bot gitu teman-teman. Jadi botnya itu ngirim link Zoom dari yang aku taruh di platform gitu. Oke, jadi sampai mana ya tadi ya? Nah, perbedaannya antara permainan teks sama buku. Nah, kalau di permainan teks itu kita sebagai aktor yang memerankan suatu peran tertentu dan dengan begitu menggerakkan sebuah ceritanya. Jadi alurnya itu tergantung dari pilihan kita. Sedangkan kalau pembaca itu adalah pengamat yang tidak berpartisipasi dalam pengembangan plot. Jadi entah kita mau baca besok atau gimana, endingnya akan selalu sama ya kalau buku ya. Halo Aska, ini siapa nih? Nah, ini Naila ya. Nah, kita bakal buat permainan teks itu pakai yang namanya Twine, teman-teman. Jadi Twine itu adalah mesin permainan yang memungkinkan kalian untuk membuat cerita interaktif dengan plot non-linear. Nah, kita nggak akan buat hari ini, tapi minggu depan. Jadi hari ini, seperti aku bilang tadi, kita akan bikin ceritanya dulu, gitu. Ini contoh permainan teks yang dibuat di Twine ya. Jadi ada contohnya ini namanya Nano Poses. Dia itu ceritanya tentang simulator manajemen anggaran pribadi yang terinspirasi oleh situasi ekonomi di Chili. Terus kalau ini dia itu judulnya Trigea. Jadi sebuah permainan peran tentang bertahan hidup di dunia alien. Itu.
Jadi permainan teks itu dibuat dari berbagai genre. Jadi teman-teman nanti juga bebas ya genrenya mau gimana. Yang penting yang dilakukan itu adalah menyelesaikan permainan menggunakan sebuah cerita. Gitu. Oke, jadi dua orang itu bekerja pada cerita sebuah video, game, seorang penulis naskah dan seorang desainer naratif, teman-teman. Jadi seorang penulis naskah itu bertanggung jawab atas kontennya. Jadi dia itu tanggung jawab atas apa yang akan dikatakan kepada pemain. Sedangkan kalau seorang desainer naratif itu bertanggung jawab atas bentuknya. Jadi gimana cerita akan diceritakan. Itu tugasnya dari seorang desainer naratif. Nah, proses pembuatan cerita ini juga yang akan kita lakukan di kelas ini ya. Jadi pertama itu kita buat idenya dulu, lalu kita buat karakternya, kita akan kembangkan ceritanya juga, terus kita juga tulis dialognya, terus nanti kita juga akan buat visual sama audio sama cutscene-nya juga video kita akan buat gitu. Nah, nanti hari ini teman-teman kan akan bikin sebuah cerita. Nah, bikinnya itu di Miro, teman-teman. Ya. Jadi tolong diperhatikan ya. Terus nanti aku ada peraturan baru nih. Karena minggu kemarin kan agak agak chaos ya. Pertanyaannya kadang kayak Miss mau tanya atau mau tanya kayak gitu agak agak apa ya? Kadang yang tanya dulu terus aku kelupaan tiba-tiba aku duluin yang lain gitu. Nah, gimana kalau sekarang yang tanya itu kita raise hand dulu ya. Jadi yang nggak raise hand nggak dipanggil gitu. Ya, jadi kalau mau tanya raise hand dulu. Ada yang nggak tahu caranya raise hand? Raise hand, Baru mau nanya. raise hand di ini loh di Zoom-nya. Di reaction nggak kalau nggak salah ya? Reaction, terus nanti eh, pilih yang raise hand. Nah, coba sekarang semua orang raise hand. Jadi aku tahu siapa yang nggak bisa. Oke, oke. Oke, Aska bisa raise hand. Where are you, Aska? Kenapa tidak menjawab? Oke ya, udah bisa semua ya. Oke, sip. Nah, jadi nanti aku kasih linknya, link Miro. Teman-teman nanti register dulu, registration, daftar pakai email, pakai Google ya. Nih, daftar yang sign up with Google. Terus di bagian ini, teman-teman yang what's your team name, teman-teman tulis nama teman-teman. Ini misal Jessica gitu. Terus yang what kind of Harus work, nama panjang, enggak sih, bebas. harus nama panjang. Enggak. Oh, Terus eh. what kind of work ini bebas pilihan, pilih aja yang teman-teman ya asal pilih aja lah, nggak apa-apa ya. Enggak kerja gue juga kan. Terus role-nya juga bebas apa aja. Terus nanti ketika teman-teman udah ada nemuin skip, skip aja. Jadi nggak usah nunggu selesai baru di skip. Ketika udah ada tulisan skip, lah siapa tuh keluar tuh? Ketika ada tulisan skip, langsung skip aja ya. Aku lupa dia itu tulisan skipnya di mana. Kayaknya setelah masukin ini tuh terakhir ada kayak skip this apa gitu. Jadi skip aja ya. Ini nggak terlalu penting kok. Yang penting ini tuh sebenarnya cuman pengen tahu aja teman-teman tuh siapa kayak gitu. Nah, nanti kalau udah masuk di bagian sini, ini klik yang blank board. Jadi bikin blank board baru, ya. Terus juga bisa di rename judulnya, misal text game gitu, karena kan kita mau bikin text game ya. Nah, terus apa yang akan kita tuliskan? Jadi kita akan bikin dari idenya dulu, teman-teman. Kita bikin dari konsepnya dulu nih. Nah, karena kita ini kerjainnya individu, makanya kita sekarang adalah seorang pengembang yang benar-benar mandiri, dan kita akan menentukan ide kita menggunakan metode binominal fantasi. Jadi metode binominal fantasi itu yang pertama kita tetapkan tujuannya dulu. Jadi tujuannya ini kan pasti udah jelas ya, untuk membuat sinopsis cerita. Terus teman-teman pilih dua kata yang nggak berhubungan ya. Bebas dua kata apa aja yang mungkin di sekitar teman-teman atau yang bisa teman-teman bayangin yang bisa digunakan untuk cerita game ya. Terus dari dua kata tersebut teman-teman cari kombinasinya. Setelah itu dianalisis kombinasi yang paling tepat dan dipikirkan cerita apa yang akan dibuat dari dua kata tersebut. Contoh nih misal, ada angin sama ada buku.
Misal gabungannya, kombinasinya ada buku angin, buku berangin, angin di dalam buku. Nah, akhirnya bisa dibuat konsep sebuah peradaban yang menghilang dari muka bumi, meninggalkan buku angin, menjelaskan cara mengendalikan unsur angin. Seperti itu. Udah ya, Bro, kenapa kamu share screen dulu? Kamu tanya. Kayak gitu ya? Bisa? Oke, aku contohin cara kerja Miro-nya. Jadi nanti, aku kasih tahu deh. Jadi hari ini kita akan bikin seperti ini. Ini yang udah aku bikin berdasarkan ceritaku ya. Jadi aku bikin dua katanya itu bencana sama ingatan. Terus ide frasanya penggabungan dari bencana dan ingatan itu adalah bencana memakan ingatan. Nah, cerita yang aku bikin, jadi pada suatu hari terjadi bencana di seluruh dunia yang menghapuskan seluruh ingatan manusia. Nah, Ria, si tokoh utama ini, harus mencari cara untuk menemukan ingatannya. Nah, ini cerita aku. Kayak gitu. Cara bikin seperti ini, jadi kan nanti punya teman-teman masih kosong nih. Teman-teman pilih yang frame. Kalau nggak ada di bagian sini, frame itu logonya yang kayak kotak gini ya. Kalau nggak ada, teman-teman cari di bagian tools, media, dan integration. Biasanya dia ada di paling atas sini, ada frame gitu. Kalau udah ada di sini ya berarti enak. Nah, terus pilih yang custom, teman-teman. Ntar aku geser ke sini. Oke, jadi kalau custom, dia tuh bisa diatur nih panjang lebarnya bebas. Mau bentuknya landscape, portrait, bebas ya. Setelah itu, untuk membuat kata-kata di luar kotak-kotaknya itu, pakai yang ini nih, yang teks. Yang logonya ada T. Nah, tulis deh. Apa? Agista mati listrik. Nah, lalu untuk buat kotak-kotaknya itu namanya adalah sticky notes, teman-teman. Sticky notes itu ambilnya yang ini nih. Sticky note. Tinggal di drag and drop aja. Bebas ya, mau warna apa di sini. Oke? Jadi teman-teman bikin sejumlah seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. 2 itu untuk dua katanya. Terus 1 ini untuk kombinasi dua kata tersebut. Dan yang terakhir ini untuk sinopsis cerita. Nggak usah panjang-panjang ya ceritanya ya. Intinya eh, sinopsis aja gitu. Penggambaran besar dari cerita yang akan teman-teman bikin. Paham? Nah, nanti kalau udah selesai nih, udah jadi semua kayak gini, teman-teman klik judul frame-nya. Ini kan judul frame nih. Kalau belum diubah kan namanya jadi frame 1 ya. Diklik, tar. Diklik ini, terus ambil yang titik 3 ini, more. Terus teman-teman export as image. Nanti pilih yang small, terus export. Nanti akan ke-save di PC atau laptop teman-teman. Nah, kalau udah ke-save, nanti dibuat untuk platform yang nomor 1 di bagian nomor 3 ini. Jadi nomor 3 ini adalah hasil dari downloadan yang udah dibikin tadi. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan? Oke, coba sambil dipikir-pikir dulu ya. Sambil kerjakan platformnya mungkin nih nomor 1 sama nomor 2 dijawab dulu. Sambil dipikir kira-kira mau bikin cerita apa. Silakan share screen. Naila di mana Naila? Perjalanan kah?
Iya, Oh, mau liburan? enggak di rumah temennya papa. Oh, kirain udah liburan. Liburan sekolah. Belum. Oh iya, aku belum kirim link Mironya ya. Tar. Tapi harusnya udah langsung bisa sih teman-teman cari di Google Miro.com gitu. Tapi nggak apa aku kirim ya. Nah, itu di kolom chat udah aku kirim Mironya. Silahkan daftar dulu. Passwordnya Angel ya, bentar ya. Angel. Aku kirim di kolom chat ya, Angel. Langsung ini aja Nailah, langsung yang logo Google. Nah, itu tuh langsung enak continue with Windiana. Nah, kalau teman-teman Chrome-nya udah login ke email, biasanya langsung ada itu lanjut dengan continue with kayak gitu. Tapi tetap aja sih kayaknya suruh suruh tulis nama terus yang rules work itu. Iya, nggak bisa Angel. Mana share screen kamu? Itu, klik di depan, terus passwordnya tadi yang udah aku kirim. Oh, kamu salah ininya, salah username-nya Angel. Ntar ya, aku kirim di kolom chat lagi ya. Kak, Ya. ini nama timnya terserah. Nama kamu. Oh, nama. Ah, nama kamu. Nama panjang apa nama panggilan? Bebas. Oke. Naila udah join grupnya Naila. Grup apa, Kak? Grup WhatsApp. Udah. Oke.
cara nge-react kalau share screen gimana, Kak? Gimana? Cara nge-react kalau share screen. Oh, nggak bisa ya? Iya, Ya udahlah, langsung ngomong aja. Apa eh, mau tanya apa? ini cara nulis di white yang Oh, di board itu. frame-nya. Ini nih. Oh, Kalau ditulis di sticky notes-nya langsung klik 2 kali ya, teman-teman ya. Kalau yang di luar sticky notes-nya itu pakai yang teks. Gamenya jangan yang mengandung sara ya. Yang normal-normal aja lah. Yang lain bisa. Gani, Aska, Wira, Daryl, Angel. Bisa. Oke. Oh, Wira tanya. Kenapa Wira? Kak, aku kok error ya kak ini. Padahal passwordnya itu misalkan nih passwordnya itu ini terus giliran dimasukin itu malahan ada tulisan your account don't have a part password kayak gitu. Ah, coba share screen. Itu pakai yang Google aja. Kalau pakai yang itu emang harus bikin password. Gak usah bikin password pakai yang logo Google. Nah, oh mungkin karena di sininya Wira belum login. Jadi di sini itu kan ini pakai apa nih Wira? Pakai Microsoft Edge ya kalau nggak salah ini ya, atau Chrome ini? Pakai Chrome kak. Oh Chrome. Harusnya di sini tuh, tapi bisa sih. Coba ya, coba dulu deh. Ntar lagi nih muncul apa? Ini aja, heeh, langsung tulis namanya aja, nama emailnya di situ. Ini mana ini kok ada gini? Ini daftarin dulu kan. Ya, biar apa? Email. Nah, next. Eh, udah daftar kah Wira? Pakai akun ini? Udah. Oh, Coba. udah. Ya. Oke, lanjutkan. Nah, udah kak. Hmm. Nah, continue. Ya. Your account does not have a password. Set a password via. Kok begitu sih ya? Itu passwordnya udah bener sama yang barusan dimasukin. Oh, yang barusan itu kan password email ya? Iya. Oh, I see. Coba gini aja Wira. Coba di ini di sign in ya di atas. Nah, Wira join. Daft login emailnya Wira aja dulu di sini. Bukan. Bukan. Yang sekarang dengan juga. Kok tinggal. Si baru sih. Si baru sih. Kalau ini gini aja deh Wira. Nih lebih cepet nih. Sign up. Daftar dulu. Itu belum daftar yang tadi kayaknya ya. Ntar di sini. Nggak bisa coret-coret nih. Iya, ini Microsoft Edge ya. Kalau di Chrome-nya mungkin udah login emailnya Wira. Itu barusan Microsoft Edge kan.
Oh iya benar. Bisa, Wira? Bentar, Kak. Kak, Ya. ini cara buat dia berdiri gimana? Ininya, Oh, frame-nya. landscape-nya ini. Ini dikecilin aja, Ya. kecilin. Terus ini dipanjangin ke atas. Nah, Iya, ya. bisa. Hmm. Kasih, Kak. Sama-sama. Ini kenapa nggak digedein aja, Nailah? Ini di sampingnya ini kan ada kayak logo kotak gitu nggak sih? Coba diklik logo kotak. Kayak ada kotak gitu kan? Nah, nah enak kan gede. Udah ya bro. Apa cerita kamu bro? Coba lihat.
Kenapa sampai dikirim 3 kali gitu? Belum on mic kamu. Apa cerita kamu? Dari tadi nyari mic-nya Miss hilang. Nah, ini eh, ngirimnya 3 kali karena Karena ada yang janggal. Ini maksudnya? kalau aku tambahin lagi pas aku pencet ini ya nggak kayak apa ya? Nggak ada kuning-kuningnya di sini. Karena belum kamu centang itu soalnya di sebelah kanan sini. Udah. Nah, Kanan, tambahin kanan ini bro. karena Kelihatan nggak anotku? Apa sih ini coret-coret? wallahi. Nah, Oh, curiga. Allahu Akbar. Nah, mana lihat ceritanya yang di Mironya? Oke, pikiran racun. Ini emang konsepnya agak random, tidak punya barisan gitu ya, kiri, bawah, kanan gitu ya. Iya, gabut. Pikiran racun, pikiran meracuni diri sendiri. Ketika Lia memikirkan hal-hal yang baik atau negatif, maka hal yang terjadi padanya akan seperti yang dipikirkan. What you think, what you become. Oke. Udah dulu dong, kan nanti itu materi 2-nya belum aku jelasin. Gimana Wira? Bisa Wira? Ini baru bisa masuk, Kak. Oke, udah masuk ke Miro ini ya? Bikin, Udah. oke sip. Gimana bisanya tadi? Login ini dulu, login email dulu. Iya, itu kayaknya penyimpanannya belum di itu lagi. Itu kayaknya kayak penuhan. Oh iya kah? Oke teman-teman yang belum bisa dilanjut lagi, aku bakal jelasin materi kedua karena hari ini ada sedikit lebih banyak. Boleh di stop share dulu teman-teman, dilanjut nanti lagi. Oke sip. Disuruh stop share langsung stop share semua gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, aku akan bahas terkait pengaturan permainan. Oke, jadi pengaturan permainan itu adalah tempat dan waktu keberadaan dunia permainannya. Jadi, di mana lokasi permainan tersebut, terus waktu kapan yang dikaitkan dalam permainan tersebut. Kayak kita lihat nih dari sini ya, dari gambar ini. Kita bisa tahu kan kalau ini pasti dari masa lalu. Terus tempatnya pasti kayak di gua, kayak gitu kan. Karena kita bisa lihat langsung di sini. Elemen-elemen yang ada pada gambar, pada permainan ini tuh bukan dari masa kini gitu ya. Nah, pengaturan itu menentukan juga latar belakang karakter dan aturan dunia permainan. Ini contohnya dari game, aku lupa sih ini nama gamenya atau nama karakternya yang Link ya. Jadi dia itu seorang pahlawan yang dipilih oleh Dewi Hylia untuk melindungi kerajaan Hyrule dari penguasa tentara kegelapan. Namanya Ganon. Nah, aturan dunia permainannya, kesehatan maksimum itu dapat ditingkatkan dengan membawa bola roh ke patung Dewa Hylia. Jadi latar belakang tokoh utama dan aturan-aturan dunia itu mencerminkan fantasik dan religius yang kuat dari dunia yang lama. Terus juga ada deskripsi minimal mengenai latar, jadi ada jenis, ada skala, ada fokus, dan ada batasan. Kita bahas dulu dari jenis. Jadi jenis pengaturan itu dibagi menjadi 2 ya. Ada yang realistis, ada yang fantasi. Ini kan udah jelas, jadi yang sebelah kiri ini realistis. Kenapa ya? Karena di sini ada kakek-kakek, terus ada angsa ya seperti ukuran normal kita biasa ya. Kita hidup juga seperti ini, ada kursi, ada radio gitu. Sedangkan di sini fantasi, karena kan ya nggak mungkin ya ada burung segede lebih dari ininya. Pernah main ini nggak? Hogwarts Legacy? Kemarin gratis tuh Kak di Epic Games Store. Nah, Oh iya, pantas kemarin tuh rame ngomongin ini Hogwarts Legacy itu di grup.
Gratis ya kemarin tuh. Terus di sini juga teman-teman harus bagi permainan teman-teman, maksudnya harus dikategorikan permainan teman-teman itu realistis atau fantasi ya. Jadi kalau realistis itu ya pasti peristiwa-peristiwanya akurat secara historis, terus sesuai dengan hukum fisika dan dunia yang dihuni oleh makhluk hidup yang biasa kita kenal gitu. Sedangkan kalau fantasi itu yang nggak mungkin ada lah kayak sihir, peri, terus lain-lainnya. Terus biasanya juga peristiwa yang ini anak tuh biasanya bikin cerita game yang masa depannya udah di luar nalar gitu ya, masa depan yang kayak itu beneran terjadi nggak sih gitu. Nah itu juga termasuk fantasi ya kalau kita sebenarnya tidak bisa menebak masa depan kan. Terus di contoh permainan game teks namanya Lifeline itu jenis pengaturannya jadi ada di planet Teuceti ini. Jadi Teuceti itu adalah bintang sungguhan mirip dengan matahari. Secara teori kehidupan mungkin terjadi di planet yang dekat Teuceti gitu. Sini untuk game Lifeline-nya. Lalu untuk skala, jadi skala pengaturan itu menentukan ruang yang tersedia untuk pemainnya. Jadi misal permainan kalian itu cuma ada di sekitar kota, rumah, atau mungkin cuma di kamar tokoh utama aja kayak gitu, itu ya berarti tingkatnya mikro. Sedangkan kalau kayak tadi yang Lifeline itu kan udah perjalanan seorang yang punya roket terus dia tersesat di planet Teuceti tuh. Ya berarti dia tingkatnya makro karena dia udah di luar angkasa di wilayah tertentu. Tuh. Terus kalau punya teman-teman juga di negara tertentu atau planet tertentu ya pasti itu adalah tingkatnya makro, lebih gede daripada mikro. Itu ya. Terus juga ada fokus pengaturan. Jadi fokus pengaturan itu sesuatu yang harus ada dalam permainannya. Jadi seperti mekanisme permainan. Nah, jadi satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pemain dalam permainan atau aturan permainannya. Dalam contoh game Lifeline, pemain itu menyelesaikan sebuah misi, melakukan dialog, terus menunggu pahlawan, terus juga mencari informasi, mengalokasikan sumber daya gitu. Nah, yang punya kita, game kita, sudah pasti misinya atau fokusnya itu adalah menyelesaikan misi menggunakan dialog ya, karena kita akan bikin permainan teks gitu. Jadi dasar dari game ini adalah eksplorasi dunia permainan melalui dialog, menjelajahi objek, memecahkan teka-teki, dan menyelesaikan misi. Nah, mekanisme utama permainan ini adalah pencarian yang akan diselesaikan pemain melalui dialog dengan karakter lain, dengan menjelajahi lokasi, kayak gitu. Nah, pada saat yang sama tidak akan ada pertempuran atau manajemen sumber daya dalam permainannya. Jadi kita pure akan bikin permainan dialog teks gitu ya. Terus juga ada batasan. Jadi batasan itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya ada dalam permainan. Misal di Lifeline itu kan karakter utamanya kan akhirnya gamesnya itu berjalan karena dia itu harus bertahan di planet Teuceti sendiri. Misal dengan mengumpulkan makanan, cari makan, terus bikin rumah kayak gitu. Nah, kalau tiba-tiba dia bisa pakai transportasinya, dia bisa perbaiki pesawatnya rusak, selesai dong gamenya ya. Jadi punya kalian juga harus ada batasan. Jadi batasan adalah sesuatu yang harusnya nggak ada di permainannya gitu. Supaya permainan kalian tetap berjalan. Itu namanya adalah batasan permainan. Oke? Nah, selanjutnya teman-teman di Miro lagi masih sama seperti tadi di Miro. Jadi bikin frame lagi di sampingnya bebas, di atas bawahnya juga terserah. Lalu teman-teman bikin untuk jenis, skala, terus fokus, sama batasan. Jadi jenisnya fantasikah atau realistiskah, terus skalanya kayak tadi, jadi mikro atau makro, terus di mana, kayak punya aku nih misal, dia nih di kota, terus fokusnya ini samain semua ya, jadi fokusnya adalah menyelesaikan misi melalui dialog. Nah, untuk batasannya itu apa aja yang nggak boleh ada di permainan kalian. Jadi kalau punya aku ini tidak bisa mengingat peristiwa hidup, terus juga nggak ada teknologi untuk kayak video gitu, udah selesai nanti dia tiba-tiba, oh iya aku ingat kemarin kan bertemu ini selesai dong gamenya. Tuh ya. Jadi kalian harus bikin batasan-batasan game kalian apa. Dari sini jenis, skala, fokus, sama batasan ada yang masih tidak paham tentang definisinya, tentang apa yang harus dituliskan di jenis, skala, fokus, dan batasan. Kak, Iya,
Yang fokus itu fokus tentang gamenya yang mau diceritakan. Iya, fokusnya disamain aja ya. Jadi semuanya kan pasti menyelesaikan misi melalui dialog. Jadi misinya tergantung dari apa yang udah kamu bikin di ceritanya. Kayak punya aku nih, ceritanya kan untuk karena terjadi bencana ingatan ya berarti misinya untuk menemukan ingatan kayak gitu. Jadi fokusnya adalah menyelesaikan misi tersebut melalui sebuah dialog gitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan silahkan dikerjakan lagi teman-teman. Jadi kok nggak tanya sama sekali, jadi bisa. Ya bisa. Oke. Ya, ini Angel sama Daryl udah nih. Angel ceritanya kayak gimana, Angel? Coba, boleh lihat nggak? Bentar-bentar, aku matiin 5 detik. Mana? Dua katanya harapan dan masa depan, ide frasanya harapan membangun masa depan, sinopsisnya suatu hari dunia mengalami krisis besar, Angel tetap menyimpan harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Oke, makasih. Daryl, boleh lihat? Oh, tapi aku pakai bahasa Inggris kak. Nggak apa-apa. Real Madrid banget nih, the best football team. Terus gedean dikit kecil banget. Why Real Madrid is the best football team history of Real Madrid. Ya, oke deh. Teman-teman yang belum tadi, menurut aku sih coba selesai tugas yang pertama dulu ya, karena kan kita yang paling penting nanti itu untuk pertemuan selanjutnya adalah sinopsisnya ya. Jadi coba selesaiin sinopsis yang itu dulu, tentang apa ceritanya dah, itu yang paling penting sih. Kelas berganti yang kemarin langsung 2 materi, Daryl. 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan kamu ikut? Satu kali pertemuan aja. Oh ya, siapa tutornya? Eh, lupa namanya kak, cowok. Private. Oh iya. Oh.
Eh, Kak, yang terakhir apa tadi? Habis fokus cerita, batasan ya? Oke, makasih. Sama-sama. Udah nyala listriknya, Agista. Kupikir nggak join, tadi aku merahin lagi absen kamu. Coba aku join lagi ya. Nah, coba Agista ke link itu, daftar akun dulu, registrasi, pakai email ya. Lah, piye toh? Kamu sekecil itu kelihatan, bro. Kecil banget. Kenapa nggak digedein aja ini frame-nya, ininya, nih. Nggak, maksudnya ininya loh. Apa sih? View-nya, view-nya yang digedein, bukan ininya. Nah, gitu kan enak ngerjainnya. Yang lain bisa. Wira bisa, Wira. Naila. Bisa Kak. Apa tuh katanya Naila? Kecil banget. Belum, nggak bingung. Oh, belum nemu dua katanya. Belum. Oke. Apa-apa, coba aja dipikir-pikir lagi. Mungkin coba kayak dipikirin dari segi fantasi gitu, Naila. Kayak misal, apa ya, yang petualangan gitu, kadang gampang tuh. Yang di sekitar kamu mungkin daun, terus digabungin sama
yang nggak berhubungan sama daun, misal apa ya, zombie misal gitu. Terus nanti kalau dia sinopsisnya kalau dia memakan daun itu zombinya jadi normal menjadi manusia kembali gitu misal. Bebas. Kalau zombie sama beracun itu, eh, nyambung. Zombie sama beracun kayaknya berhubungan. Coba lebih yang tidak berhubungan lagi. Zombie sama apa yang tidak berhubungan gitu. Ya. Nah, itu sampai diklik juga yang kuning Aska. Saya memecahkan masalah di soalnya tadi di kanan. Nah, saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Sip. Habis frame satu selesai ngapain lagi? Itu bikin frame yang kedua tadi untuk pengaturan permainannya. Oke. Terus nanti kalau udah dikirim di soal yang nomor 2. Loh, sampai lupa loh aku nggak istirahat loh. Kita istirahat dulu 5 menit ya. Nanti balik lagi. Contoh, ini aku share screen. Kamu bisa pilih share screenku nggak? Nah, ini ya.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Silakan on cam lagi. Udah balik belum nih? Gani, Wira, Naila. Oke, aku lanjut materi yang ketiga ya. Ya, kenapa Wira? Habis habis copy as image terus ngapain enggak? Dikirim di platform, dikerjakan platformnya. Platform Algonova, oke? Kayak ditempel gitu apa gimana Kak? Di-upload nih. Uploadnya pakai yang, ya punya aku nggak kelihatan sih. Tapi ini biasanya di sini di kalian itu muncul yang, sebentar, ketutupan. Nah, di sini kayak ada logo paperclip itu di sini. Kalau ini kan logo pesawat buat kirim teks yang ada di sini nih. Nah, di sini logo paperclip. Kamu klik aja, nanti dia akan milih dari file di laptop kamu. Gitu. Oke? Clear? Bener, Kak. Oke. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya ini adalah pengetahuan permainan. Jadi kan tadi pengaturan permainan. Selanjutnya adalah pengetahuan permainan. Jadi lore atau pengetahuan permainan itu adalah informasi dasar tentang dunia gamenya. Nah, pengetahuan minimum itu mencakup deskripsi singkat tentang sifat-sifat tokoh utama dan tokoh sampingan, terus peristiwa yang menyebabkan situasi saat ini, sama karakteristik dari lokasinya. Nah, mari kita ingat kembali konsep dan pengaturan dari game Lifeline. Jadi kan konsepnya dia tuh sebuah pesawat luar angkasa yang terdampar. Agista ya? Agista ya? Kenapa keluar lagi tadi Agista? Ini kah masih belum lancar? Listrik, sinyalnya? Iya. Nah, jadi konsep ceritanya itu kan sebuah pesawat luar angkasa terdampar di sebuah planet asing yang dihuni oleh makhluk-makhluk jahat. Nah, pengaturan permainan dia itu jenisnya fiksi ilmiah, fantasi, terus fiksi ilmiah itu fantasi apa realistis ya? Terus skalanya sebuah planet di sistem Tau Ceti di planet lain, terus fokusnya menyelesaikan misi melalui dialog dan batasannya yang tadi itu jadi nggak boleh pakai transportasi, nggak bertemu dengan satu orang lain, terus juga nggak bisa perbaiki ruang angkasanya gitu. Nah, kita pertimbangkan kisah nyata dari permainan Lifeline-nya. Jadi salah satu tokoh utamanya itu adalah seorang siswa bernama Tyler yang memenangkan tiket lotre untuk pesawat luar angkasa Varia dan selamat berkat salah satu astronot Varia. Nah, tokoh sampingannya itu ada kru pesawat ruang angkasa Varia, sama ada makhluk asing tak berbentuk yang dengan cahaya hijau dan pikiran kawanan yang mampu menangkap tubuh organisme lain dengan memasukkannya melalui mulut mereka. Jadi ini ada ciri-ciri fisik dan intelektual dari para tokohnya. Terus juga ada latar belakang karakternya nih di sini. Terus juga peristiwa yang menyebabkan karam roketnya itu karam ya di planet itu karena begitu pesawat luar angkasa itu memasuki atmosfer planet, ia itu terpotong dua oleh senjata sinar X gitu. Terus juga senjata sinar pemandu otomatis diciptakan oleh makhluk asing dari puing-puing pesawat ruang angkasa dan untuk membuat senjata itu makhluk asing tersebut menggunakan tubuh astronot lainnya. Tuh, ini ceritanya dari Lifeline ya. Nah, di sini juga ada lokasinya nih. Jadi dari lokasi dia itu ada planet sistem Tau Ceti, jadi planet gurun yang dipenuhi kawah dan serpihan pesawat luar angkasa. Terus juga ada kapal luar angkasa Varia
Terus juga ada stasiun alien. Jadi lokasi itu mempengaruhi bagaimana karakter berperilaku dan bergerak. Jadi penting untuk mendeskripsikannya sedetail mungkin ya. Nah, menulis cerita rakyat itu membantu menghindari lubang plot dan inkonsistensi. Jadi planet sistem Tau Ceti di planet gurun yang dipenuhi kawah dan serpihan pesawat luar angkasa, ada cakupan oksigen, terus juga siang hari dekat dengan bumi, cuacanya dingin dan berangin di malam hari. Akankah Teller sanggup menghabiskan malam di luar ruangan tanpa resiko kedinginan? Terus gimana di dalam kabin kru kalau pintu kabin nggak menutup rapat gitu? Jadi kita sekarang main logika nih di ceritanya eh, Lifeline itu. Jadi baik di luar ruangan maupun di dalam kru, Taylor itu beresiko membeku karena karakteristik iklim planet di sistem Tau-Ceti-nya. Itu sebabnya dia tidak bisa berjalan jauh. Gitu. Jadi cerita rakyat itu menentukan alur ceritanya. Jika kamu tidak menulis cerita game terlebih dahulu, maka dunia game tersebut mungkin akan menjadi tidak masuk akal, gitu ya. Nah, terus ciri penulisan cerita rakyat tuh kayak gimana? Jadi suatu pengetahuan harus sesuai dengan peraturan yang dipilih dan bagian pengetahuan itu harus konsisten. Nah, jadi untuk membuat cerita kita nanti kita akan dibantu oleh ChatGPT. Tuh. Nah, nanti teman-teman akan minta ke ChatGPT untuk tar. Nah, teman-teman minta ChatGPT untuk dibuatkan latar, lokasi, sama karakter yang ada di game tersebut. Gitu. Berdasarkan dari cerita yang udah dibikin di tugas yang awal tadi. Kan ada sedikit sinopsis garis besar cerita yang udah dibikin tuh ya. Nah, nanti teman-teman ke ChatGPT, lalu misal nih, buat cerita untuk tes game dengan gagasan utama, di copy aja tadi gagasan utamanya. Terus ditulisin juga di sini jenisnya, skalanya, fokus, dan batasannya. Jadi misal nih, di kota fokus menyelesaikan misi melalui dialog dan batasan tokohnya tidak bisa mengingat peristiwa dalam hidup dan bla bla bla. Jadi teman-teman minta untuk buatkan cerita untuk teks game dengan gagasan utama tersebut, terus jenis tersebut, dan sebagainya tadi. Nah, nanti teman-teman copy bagian latarnya, ya. Terus teman-teman juga ambil tokoh-tokohnya siapa aja, dan apa tadi lagi satu lagi? Lokasinya. Jadi lokasi permainannya itu di mana? Gitu. Oke? Paham? Oke, silakan dikerjakan lagi. Jadi teman-teman bikin frame lagi ya. Frame lagi yang berisikan karakter, terus latarnya, terus sama lokasinya. Nah, kalau punya aku ini dia karakternya ada Ria sama beberapa NPC, terus latarnya ya itulah ada bangunan tinggi, terus juga satu-satunya penyimpan memori ada di fragmen jiwa manusia, terus lokasinya ada di kota besar bernuansa fantasi urban. Kayak gitu. Kalau udah juga jangan lupa seperti tadi di export as image, terus dibuka yang platform nomor 3. Nomor 1, nomor 2, nomor 1 sama nomor 2 silahkan dijawab seperti biasa. Terus nomor 3 dilampirkan deh hasil ininya. Oke? Coba aku sambil buka ini kali ya. Kak, Kenapa? Siapa ini tadi kok, ngomong? Kenapa? ini kok aku simpen muter-muter, nggak kesimpan-simpan. Mana lihat? Wow. Hmm.
Oh, sinyal kali. Coba cancel, cancel. Nggak bisa. Coba di reload, di refresh. Reload. Kenapa tiba-tiba gitu ya? Nah, coba lagi. Ekspor. Nah, oke. Gimana, Wira? Kak, ini kok aku nggak kayak kekirim-kirim ya, Kak? Mana lihat? Share Nggak. screen. Kan aku udah pencet ini. Hmm. Terus mana tadi hasil dari ininya? Export as image-nya. Export, bukan copy ya, export. Ini. Satu-satu aja. Itu kamu kayaknya pilihnya langsung 2 frame kan? Satu frame dulu, frame yang satu dulu. Nah, export as image. Nah, baru dia ke save di laptop kamu. Export. Oke, terus yang frame 2 langsung klik judulnya aja, Wira, frame 2 ini. Nah, terus titik 3. Nah, oke. Nah, baru dikirim di bagian logo paperclipnya. Nah, bawah tuh. Udah satu aja dong, kan itu masih soal nomor 1, ya kan? Ya. Terus dibuka soalnya. Heeh. Saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugas. Pencet. Ya, sip. Kerjakan yang nomor 2 kan udah juga tuh ya, tadi ya, nomor 2-nya frame-nya. Ini channel, Kak. Enggak, udah nomornya udah hijau berarti udah selesai. Nomornya antara udah hijau atau udah kuning berarti udah selesai. Lanjut nomor 2 aja. 2 ini salah, Kak.
Enggak, nomor 2 yang back. Nomor 2 ini maksudnya. Nah, materi 2 yang pengaturan permainan itu. Makasih ya Kak. Sama-sama. Gimana, Naila? Kak, ini cara masukin yang tadi itu ke... Bentar. Share screen dong. Cara masukinnya ke sini gimana, Kak? Bentar, masih hitam. Nah, ditutup dulu soalnya yang kanan ini. Tutup dulu. Terus ke bawah ada logo paperclip. Hmm? Udah di-download belum tadi? Nah, itu udah tuh. Dikirim deh. Nah, open. Ya, gitu. Terus dibuka lagi soalnya, dicentang. Saya memecahkan dan memeriksa tugas-tugasnya, diklik. Udah, Oke, sih. sama-sama. Oh, Kak, Ya. misinya apa aja ya Kak tadi? Karakter, lokasi, sama Bentar, aku juga lupa. Karakter, latar, lokasi. Kalau belum ada di hasil generate yang pertama, coba aja minta untuk cantumkan juga latarnya, misal cantumkan juga lokasinya gitu. Gimana, Agista? Kak, ini gimana ya? Maaf ya, tadi baru masuk, jadi belum belum ngerti apa-apa. Apa-apa. Coba ini dibuka dulu linknya Mironya. Ini share screen nggak, Kak? Ntar aku kirim dulu di kolom chat link Miro. Coba Agista klik. Terus daftar akun ya. Gimana, Wira? Lupa belum tak lower. Oh, gimana, Naila? Oke. Coba sambil share screen Agista, aku bantu.
Kak, Siapa tadi tuh? Gani. Kenapa Gani? contoh Miro yang tadi kayak gimana yang Yang tugas 3 ya? iya, Sambil buka ChatGPT ya. Jadi tanya ChatGPT-nya, udah tahu. Jadi buat cerita untuk text game dengan gagasan utama bla 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 yang tadi udah dibikin di yang pertama ini, heeh. di sini. Terus minta untuk dibuatkan karakter, latar sama lokasi. Oh, oke. Ya, karakter, latar sama lokasi. Kenapa Daryl? Kak ini tugasnya semua selesai, tapi saya harus duluan keluar karena mau pergi kan. Oke. Oke, makasih Daryl. Ya, masih Kak. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Coba distant. Kan setelah les ini ngapain? Ada les lain kah? Masa Apa ya, Bro? masa makan malam. Oke, teman-teman. Kita kesimpulan ya. Jadi hari ini kita belajar apa? Text game Apa? Diapain text game-nya? menentukan gimana cara buatnya. Kayak dari karakternya nanti dikasih cerita kayak gimana, tipenya seperti apa, dan Ya, lain-lain. sip. Makasih ya, Bro. Jadi benar ya, hari ini kita belajar untuk membuat sinopsis cerita dari untuk text game kita. Jadi minggu depan kita akan buat eh, implementasi di Twine-nya. Tuh. Nah, kalau bisa minggu depan pakai device sama email yang benar-benar sering dipakai tiap kelas gitu. Jadi misal nih, teman-teman sering pakai laptop, pas bikin ya udah pakai laptop, jangan pakai iPad gitu ya. Kalau memungkinkan, kalau emang tidak memungkinkan ya udah nggak apa-apa. Oke? Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Selamat sore.